Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latan Safi Zikri dengan NIM akhir 054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu goals dari Government and Development, yaitu Sustainable Cities and Communities. Dunia berkembang pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 20 tahun ke depan, penduduk perkotaan di negara-negara berkembang akan berlipat ganda menjadi 4 miliar. Sedangkan luas daratan perkotaan akan 3 kali lipat. Pertumbuhan yang cepat membantu menciptakan peluang baru, tetapi juga membawa tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius. Saat ini 1 miliar orang tinggal di daerah kumuh perkotaan dan 1,5 miliar orang tinggal di negara-negara yang terkena dampak siklus kekerasan yang berulang. Dalam dekade terakhir, jumlah orang yang terkena bencana alam meningkat 3 kali lipat menjadi 2 miliar. Negara-negara berpenghasilan rendah hanya menyumbang 9 miliar dari peristiwa bencana, tetapi 48% dari kematian sejak tahun 1980. Beban rencana konflik, kejahatan, dan kekerasan jatuh secara tidak proporsional pada orang miskin. Komunitas perkotaan dan pedesaan di seluruh dunia semakin merasakan dorongan untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan, pengecualian sosial, kekerasan, dan kerapuhan, serta perubahan iklim dan risiko bencana. Membangun komunitas yang berkelanjutan, apa itu desa, kota, ataupun negara, dan pada masyarakat pada umumnya, akan sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kemakmuran bersama. Membangun kota masyarakat yang inklusif, tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kemakmuran bersama di tingkat kota, regional, dan nasional. Secara khusus, konsep kota dan komunitas berkelanjutan dari Urban Disaster Risk Management, Resilience, and Land Global Practice Bank Dunia mencakup 4 dimensi utama. Pertama, komunitas berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam hal kebersihan dan efisiensi. Kedua, masyarakat yang berkelanjutan tahan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan alam. Mereka siap menghadapi bencana alam yang intensitas dan frekuensinya meningkat akibat perubahan iklim. Ketiga, komunitas berkelanjutan adalah komunitas inklusif. Mereka membawa semua dimensi masyarakat dan semua kelompok orang, termasuk yang terpinggirkan dan rentan, ke dalam pasar layanan dan perkembangan mereka. Yang terakhir, komunitas berkelanjutan adalah komunitas kompetitif yang dapat tetap produktif dan menghasilkan lapangan kerja bagi anggota komunitas. Sustainable Government Goal 11 terbagi menjadi 10 target, 11 dan 14 indikator di tingkat global. Ketujuh target hasil tersebut adalah: 1. Perumahan yang memadai, aman, dan terjangkau, serta layanan dasar dan peningkatan kawasan kumuh. Sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan di semua negara. 4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. 5. Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak bencana dan mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana. 6. Mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan lainnya. 7. Menyediakan akses universal ke ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses. 3 sarana pencapaian target adalah: yang 1. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan regional. Yang kedua, meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan perencanaan terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, dan pengembangan dan penerapan sejalan dengan kerangka
Sendai untuk Bencana Pengurangan Risiko 2015 sampai 2030. Manajemen risiko bencana holistik di semua tingkatan. 3. Mendukung negara-negara kurang berkembang termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Kesimpulannya, kota berkelanjutan atau eco-city adalah kota yang dirancang dengan pertimbangan people, planet, and profit yang tangguh untuk populasi yang ada tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mengalami hal yang sama. Kota-kota yang dihuni ini oleh orang-orang yang berdedikasi terhadap minimalisasi input energi, air, makanan, limbah, output panas yang diperlukan populasi, udara, CO2, metana, dan polusi air. Idealnya, sebuah kota yang berkelanjutan menciptakan cara hidup yang bertahan lama di 4 domain: ekologi, ekonomi, politik, dan budaya. Namun, minimal kota yang berkelanjutan harus terlebih dahulu dapat memberi makanan dirinya sendiri dengan ketergantungan berkelanjutan pada pedesaan sekitarnya. Kedua, harus mampu memberikan daya sendiri dengan sumber energi terbarukan. Inti dari ini adalah untuk menciptakan jejak ekologi terkecil yang ada di pikiran, sambil menghasilkan jumlah polusi terendah yang dapat dicapai, semua menggunakan lahan secara efisien, pengomposan bahan bekas, dan daur ulang atau mengubah limbah menjadi energi. Semua kontribusi ini akan menyebabkan dampak kota secara keseluruhan pada perubahan iklim menjadi minimal dan dampak yang kecil. Dewan Kota Adelaide menyatakan bahwa kota yang berkelanjutan secara sosial harus adil, beragam, terhubung, dan demokratis, dan memberikan kualitas hidup yang baik. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.